sabar dalam taat, sabar dalam taat kepada suami, sabar dalam taat pada Allah Subhanahu wa taala. Sekalipun sabar itu menyakitkan buat dirinya, sekalipun sabar itu membuat dirinya tersiksa, maka yakinlah Allah tahu cara memperlakukan orang-orang yang sabar dalam perjuangan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita masuk ke hari ke-26 ya. Apa? 26. Kita akan bahas sosok wanita tangguh yang ke-20 yang ke-6 berarti yang ke-6 ya. Yang ke-6. Wanita ini adalah wanita sabar. Sang penyabar itu bernama Ibunda Hajar alaihissalam. Nah, satu waktu Al-Kisah Ibunda Hajar ini ditinggalkan oleh sosok Nabi yang bernama Nabiullah Ibrahim alaihissalam biwadin ghairi dzi zar'in, di Bakkah, di Mekah, di tempat yang tidak ada pepohonan yang tumbuh di tempat itu, di tempat yang gersang sebagaimana kita ketahui. Pelajaran mahalnya bukan di sana. Pelajaran mahalnya adalah ketika beliau sedang bolak-balik mencari air untuk anak yang baru dilahirkan. 7 kali putaran, 7 kali bolak-balik Ibunda Hajar ini antara Safa dan Marwah untuk mencari air. Dikira air itu ada di Safa, maka dia berangkat ke Safa. Dikira air itu ada di Marwah, maka dia balik lagi ke Marwah, bolak-balik, dan ternyata air pun tidak ada. Ternyata air itu ada di kaki anaknya, Nabiullah Ismail alaihissalam. Hadirin rahimakumullah, apa yang terjadi seandainya kita selaku ibu-ibu zaman now, ibu-ibu medsos, ibu-ibu sosialita, ketika kita sampai ke Safa, update status, ternyata air itu. Kemudian kita sampai bolak-balik dari Safa ke Marwah sambil update IG, hai guys, ternyata airnya tidak ada guys. Kan tidak mungkin. Apa yang terjadi oleh ibu-ibu medsos seandainya ternyata air yang dicari selama 7 kali bolak-balik itu ada di telapak kaki anaknya? Apa yang dipikirkan ibu-ibu? Hanas ini apa gitu, mau ke mana? Apa gitu supnya? Hanas bolak-balik. Maka hadirin rahimakumullah, apa yang lakukan Ibunda Hajar, dia tidak menyesali perjuangannya tersebut, karena perjuangan tersebut nanti, perjuangan itulah yang akan diabadikan oleh sejarah. Perjuangan itulah yang kemudian nanti menjadi salah satu rukun ibadah haji, bolak-balik Safa Marwah untuk mengenang jasa Ibunda Hajar alaihissalam. Selama orang melakukan bolak-balik Safa dan Marwah, sa'i, berlari-lari kecil, maka selama itu pahala mengalir kepada Ibunda Hajar alaihissalam. Hadirin rahimakumullah, pelajaran mahal yang pertama dari Ibunda Hajar, kadangkala perbuatan baik itu tidak langsung kita dapatkan hari itu juga balasannya. Kadangkala butuh waktu, kadangkala butuh momen, kadangkala butuh semacam kejadian tertentu supaya suatu saat kebaikan yang kita lakukan itu dikenang oleh sejarah, dikenang panjang, bahkan jadi sebagai ibadah untuk keturunan kita. Hadirin rahimakumullah, sang penyabar mewarisi ke kita tentang kesabaran dalam berjuang untuk anaknya, Ibunda Hajar alaihissalam. Yang kedua, Ibunda Hajar alaihissalam dia pun sabar ketika ditinggalkan oleh seorang suami. Betapa cinta itu bukan hanya mencintai kehadiran. Cinta itu bukan perkara mencintai keberadaan. Cinta itu bukan saja perkara mencintai ketenangan. Cinta itu bukan perkara mencintai dia yang ada di samping kita. Tapi cinta itu juga adalah cinta ketika kita rela melepaskan. Cinta yang kita rela dia berada di hak umat. Dia berada, suami kita melakukan hak-haknya, melakukan kewajiban-kewajibannya yang lain selain dari rumah. Maka ini pelajaran yang kedua dari Ibunda Hajar ketika beliau ditinggalkan oleh suaminya, Nabiullah Ibrahim alaihissalam. Dia bertanya, hai Ibrahim, kau mau kemana? Nabi Ibrahim alaihissalam ketika hendak meninggalkan Ibunda Hajar, beliau tidak menjawab sampai
Pertanyaannya dirubah yang ketiga. Hal hadza min amrillah. Apakah ini perintah Allah? Wanita cerdas ketika suaminya tidak menjawab, dia ganti pertanyaannya. Hal hadza min amrillah. Kalau kita ketika suami tidak menjawab jadi ngagas, gitu ya. Bukan diganti pertanyaannya tapi kalah ngegas. Bisa jadi karena otak laki-laki itu beda dengan otak perempuan. Maka belajarlah di podcast saya di tentang komunikasi. Di situ dijelaskan tentang otak laki-laki. Ketika laki-laki itu tidak menjawab, itu bukan berarti dia tuli, bukan berarti dia tidak mampu mendengar, bukan berarti dia cuek, tapi ada yang salah dalam pertanyaannya. Maka Ibunda Hajar mengganti pertanyaan dengan hal hadza min amrillah. Apakah ini perintah Allah? Maka Nabi Ibrahim pun menjawab dengan lantang, na'am. Maka kata Ibunda Hajar, tafadhol, silahkan. Jika ini perintah Allah, mustahil Allah meninggalkan saya di sini dengan menelantarkan. Maka hadirin rahimakumullah, para ibu-ibu pejuang, mau yang bersabar di rumah menanti sosok ayahnya yang sedang berjuang di luar rumah untuk umat, untuk agama, bersabarlah. Selama suami-suaminya berjuang di luar untuk agama, selama suami-suaminya berjuang untuk Allah Subhanahu wa taala, pahala itu mengalir sampai ke rumah. Bahkan para ibu hadirin rahimakumullah, apa yang didoakan oleh seorang Ibrahim ketika beliau meninggalkan rumah, yang ini merupakan doa wajib bagi seorang laki-laki ya. Saya ngomongnya wajib, mohon maaf. Ketika beliau meninggalkan rumah, Nabiullah Ibrahim berdoa pada Allah Subhanahu wa taala, "Rabbij'al hadza baladan aminan warzuq ahlahu minas samarati rizqan lakum." Beliau ketika hendak meninggalkan istrinya di tempat yang tidak ada apa-apa, beliau berdoa pada Allah, "Rabbij'al hadza baladan aminan." Ya Allah, jadikanlah ini tempat sebagai tempat yang aman, tempat aku menitipkan anak cucuku, anak dan istriku. Warzuq ahlahu minas samarati rizqan lakum, dan berikanlah rizki para penduduk yang ada di sini. Minas samarati rizqan lakum, dari langit yang kau berikan secara langsung. Hadirin rahimakumullah, ini etika dalam berjuang. Kita berjuang mengorbankan sesuatu yang begitu perih kita tinggalkan di rumah, anak istri kita. Maka disitulah doa-doa kita terasa dekat dengan Allah Subhanahu wa taala. Mohon pintakan pada Allah Subhanahu wa taala tentang kebaikan-kebaikan yang ada di rumah. Rabbij'al hadza baladan aminan warzuq ahlahu minas samarati rizqan lakum. Ini pelajaran dari Ibunda Hajar tentang betapa beliau ridho melepaskan genggaman. Maka hadirin rahimakumullah, pantas para ulama kalau mengatakan bahwa kesabaran dalam berjuang itu seperti memegang batu arang atau arang ya. Di cepengan panas dilesotkeun eueuh di penyepengan gitu ya. Itulah sabar dalam berjuang. Artinya apa? Ketika kita terus menggenggam arang itu, artinya panas ke tangan kita. Suatu saat bisa jadi simalakama. Ketika kita pun melepas, kita tidak ada lagi tempat pemuntangan, penyepengan. Maka hadirin rahimakumullah, lewat Ibunda Hajar ini dia rela memegang bara api kesabaran itu supaya nanti kelak dikenang oleh sejarah, bahkan namanya abadi dalam Al-Quran. Sampai hari ini ritual-ritual ibadahnya kita ikuti bersama. Hadirin rahimakumullah, terakhir kisah dari Ibunda Hajar ini adalah puncak perjuangan beliau adalah ketika anaknya harus disembelih. Lihatlah khidmat seorang Ismail kepada ibundanya. Ketika beliau hendak disembelih, permintaannya cuma satu. Ketika nanti saya sudah lepas nyawa di leher saya, wahai ayahanda, wahai Ibrahim, maka tolong serahkan baju putih ini kepada ibunda saya, Ibunda Hajar. Karena apa? Karena beliau telah ridha untuk sabar dalam taat kepada suami, sabar dalam taat pada Allah Subhanahu wa taala. Sekalipun sabar itu menyakitkan buat dirinya, sekalipun sabar itu membuat dirinya tersiksa, maka yakinlah Allah tahu cara memperlakukan orang-orang yang sabar dalam perjuangan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.